Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dwi Sabto Widodo dalam acara TVRI Sport. Nah, seperti biasa dalam acara TVRI Sport ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia olahraga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema balap. Dan hari ini temanya adalah prestasi mengenai pembalap cilik Sumatera Selatan di ajang sirkuit dunia. Dan tentunya sudah hadir juga bersama saya seorang pembalap yang umurnya masih 12 tahun, masih belia. Namun memiliki banyak sekali prestasi. Dia adalah Kenzi Akbar Daninos atau biasa dipanggil Abang Ijek. Itu adalah nama bekennya, tapi yang bersangkutan tetap suka dengan nama aslinya yaitu Kenzi. Dan juga nanti kita akan tersambung juga dengan ayahnya yang bernama Nino Andrian atau Bang Nino yang dulunya juga pernah menjadi pembalap gitu. Dan kita sapa dulu tentunya dengan Kenzi langsung. Kenzi, apa kabar? Baik. Oke, Kenzi luar biasa nih sekali. Kenzi, sebelum kita ngobrolin banyak nih Kenzi, kakak nih mau membacakan prestasi kamu ini banyak banget nih. Dari tahun 2023 itu juara umum nomor 1 juara junior FIM Mini GP Indonesia Series di U8 sampai 10. Kemudian menerima penghargaan IMI Sumsel juga di tahun 2023. Kemudian 2024 itu menerima penghargaan IMI Awards 2024. Kemudian mewakili Indonesia juga di World Final FIM di U20 sampai 14 tahun di Aragon, Spanyol. Kemudian juara umum 1 nasional FIM Mini GP Indonesia Series. Kemudian juga peringkat 4 FIM Mini GP Malaysia Series. Gila, banyak banget ini ya. Terus kemudian 2025 mewakili Indonesia juga di World Final Moto Mini World Series 160cc di Valencia, Spanyol. Kemudian runner up juga juara 2 nasional FIM Mini GP Indonesia Series. Kemudian mengikuti 3 seri FIM Mini GP Itali di Italia dengan finish terbaik di peringkat 9. Ini banyak banget segudang prestasi dari Kenzi, putra Sumatera Selatan yang mengharumkan nama daerah bukan hanya ke nasional, tapi sampai ke internasional. Ini pertama kali suka balapan, itu dari kapan Kenzi? Pertama kali suka balapan itu waktu umur 3 tahun, dimana aku dikasih nonton balap MotoGP sama dibeliin motor. Dari situ juga aku suka dunia balap. Dari umur 3 tahun. Itu umur 3 tahun dulu kakak lagi ngapain itu ya? Dan itu Kenzi itu senang dari dunia balap itu, apa yang disenengin dari balapan itu apa? Karena kan kebut-kebutan tuh. Yang diseneng dari dunia balap itu bisa keliling dunia, jadi terkenal. Terkenal dan juga. bisa mempunyai banyak prestasi. Banyak prestasi juga yang pasti juga membanggakan keluarga ya. Dan ini juga bukan cuma membanggakan keluarga. Sumatera Selatan tuh juga bangga punya pembalap yang bisa sampai ke internasional. Dan ini Kenzi, pertama kali yang bikin Kenzi itu tertarik nih di dunia balap. Apa nih yang bikin Kenzi tertarik nih di dunia balap ini? Awal-awal itu seperti yang saya omongin tadi, dikasih lihat nonton balap MotoGP. Oke. Dari itu juga aku dibeliin motor dan sempat berapa kali nyobain motor di jalan depan rumahku. Jadi pertama itu dari depan rumah. Iya. Gitu ya. Terus disupport nih berarti sama orang tua nih berarti nih. Berarti. Jadi setelah punya motor itu latihannya di mana nih? Setelah punya motor itu kita coba latihan-latihan di area aspal yang lebih luas kayak parkiran. Oke. Jadi menurut Kenzi nih, ini udah sering latihan, sering balapan nih masih kecil nih. Lebih suka latihannya apa lebih suka balapannya? Kalau aku sih lebih suka latihannya, Kak. Lebih suka latihannya. Kenapa nih lebih suka latihannya? Karena kalau latihan itu nggak ada tekanan, pressure. Oke, berarti kalau di sirkuit itu memang lebih banyak berarti tekanannya ya? Iya. Oke, ini sirkuit yang udah pernah dicoba nih. Di Indonesia dulu deh, karena pasti banyak nih. Tadi ada di Spanyol, di Malaysia nih. Coba di Indonesia dulu, yang Kenzi ingat mungkin.
Paling enak itu di sirkuit Gelora Bung Tomo di Tomo. Surabaya. Mm. Streetnya lurus sama tikungannya juga enak. Oke, terus di mana lagi nih? Di Sumatera Selatan? Kalau di Sumatera Untuk latihan-latihan? Selatan, aku lumayan jarang sih latihan di Main Sumatera jarang. Selatan. Oke. Nih, ini Kenzi nih tantangan paling sulit saat latihan dulu deh. Latihan tuh apa sih yang kadang kan pasti kita punya tuh. Kadang latihan hari ini naik turun. Nah itu apa yang sulitnya ketika latihan kira-kira Kenzi? Yang sulit dari latihan itu untuk menjaga fisik, soalnya kalau kita nggak konsisten sekali aja itu bisa down banget. Jadi jaga kesehatan terus dong berarti ya? Mm-mm. Oke. Nih, berarti setelah latihan terus kemudian mau balapan, sebelum balapan tuh biasanya Kenzi ngapain dulu biasanya? Biasanya Kenzi itu berdoa Hmm? dan juga melakukan pemanasan Mm-mm. agar tidak kaku saat balapan. Oke. Berarti kira-kira berapa lama tuh pemanasan dulu sebelum balapan tuh? Sekiranya kayak 10 menitan. 10 menitan. Jadi meregangkan badan dulu supaya nggak kaku gitu ya. Ini tadi Kenzi dari umur 3 tahun nih suka balapan. Tadi juga sempat dibilang kalau Kenzi itu terinspirasi ketika nonton MotoGP. Siapa nih orang atau tokoh yang menginspirasi Kenzi suka MotoGP? Jadi seperti tadi aku dikasih nonton MotoGP sama ayahku. Dan juga pertama kali lihat pembalap MotoGP itu aku ngelihat Marc Marquez. Marc Marquez. Dari situlah aku mulai dikasih tahu banyak tentang Marc Marquez dari ayahku dan aku ingin menjadi seperti dia. Oke, Marc Marquez dan pengen jadi kayak Marc Marquez, jadi pembalap kelas dunia. Nah, ini kan di balapan ini pasti pernah jatuh nih. Ya kan? Iya. Kira-kira gimana pengalaman jatuh Kenzi di dunia balap? Kalau jatuh sih Kenzi lumayan sering juga. Tapi kalau sehabis jatuh itu biasanya langsung mikir apa aja kesalahannya. Soalnya kalau di balapan sekalinya jatuh bisa tertinggal banyak poin. Oke. Jadi kalau balapan tuh kalau bisa ya memang harus jangan jatuh ya, supaya bisa dapat poin yang maksimal. Oke pemirsa, mungkin kita tersambung dengan ayah Kenzi, Bang Nino. Halo, selamat siang Bang Nino. Selamat siang. Bang Nino, apa kabarnya nih Bang Nino? Ya, agak putus-putus sedikit. Gimana, apa kabarnya Bang Nino? Ya, saat ini saya ada di Muara Enim. Oke, Bang Nino. Bang Nino, ini putranya ini Kenzi ini luar biasa sekali nih. Banyak sekali prestasinya yang sudah diraih meskipun umurnya masih 12 tahun nih Bang Nino. Bang Nino, ada sedikit pertanyaan nih Bang Nino. Sebagai ayah nih Bang Nino, kapan Bang Nino nih melihat potensi balap dari putranya, dari Kenzi? Izin bisa diulangi, agak putus-putus tadi. Gini Bang Nino, pertama kali Bang Nino menemukan atau melihat ada potensi balap dari putranya. Oh, siap. Iya. Jadi ceritanya Kenzi ini awal muawal saya doktrin lah, karena saya juga hobi nonton balap, apalagi waktu itu MotoGP, saya liatin terus lihat balap, akhirnya dia ada ketertarikan. Tetapi kalau awal-awalnya sih saya yakin bahwa pembalap ini bukan karena bakat olahraga apapun, tetapi karena dia dibuat untuk menjadi apa. Oke. Bang Nino, ini kan artinya masih umur 12 tahun dan ini bukan hal yang sekedar hobi. Ini artinya diseriusin seperti itu ya Bang Nino ya. Ini seperti apa Bang Nino memotivasi Kenzi ini supaya memang ayo semangat terus Kenzi. Ini seperti apa Bang Nino? Saya perbanyak Kenzi ini untuk melihat balap-balap yang kejuaraan-kejuaraan dunia, karena di situ lebih meyakinkan kejuaraannya.
bukan arti kata Indonesia tidak bagus, meyakinkan semua, tetapi arah kita tuh Kenzi ini balapannya untuk balapan dunia. Jadi udah kita ikutin jenjang yang arah-arahnya ke road MotoGP. Oke. Bang Nino, ini kan balap MotoGP ini bukan olahraga yang mungkin ya bukan olahraga biasa. Artinya ada resiko di dalamnya seperti misalkan cedera dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana cara Bang Nino menyikapinya? Makanya sedini mungkin untuk menghindari itu, karena kita tahu ini olahraga sangat sangat ekstrim ya, olahraga otomotif bermotor ini. Makanya Kenzi dimasukkan di sekolah balap. Di sekolah balap itu bukan hanya sekolah untuk membalap motor saja, tetapi di situ meliputi juga fisiknya, maupun mentalnya. Jadi semua dipersiapkan. Ya insya Allah kalau sudah kita menjalani itu insya Allah aman semualah begitu. Nah, nih Bang Nino nih, bicara mengenai tadi sekolah balap nih Bang Nino. Kenzi kan juga memiliki sekolah formalnya. Nah, seperti apa nih Bang mengatur antara sekolah formal Kenzi kemudian juga mengatur dengan sekolah balapnya sampai prestasinya ini segini banyak? Sebenarnya kalau di sekolah formal saya izin bundanya yang lebih banyak mengatur untuk sekolah formalnya. Kalau saya lebih banyak mengatur untuk di balapnya. Tetapi alhamdulillah Ananda Kenzi ini sekolah di SD Islam Alifah Jakabaring dan itu sekolahnya sangat mensupport. Jadi yang mana-mana pelajaran Kenzi itu biasa kadang dikirim dikirimin pelajaran-pelajarannya biar tidak tertinggal. Oke Bang Nino. Dan Bang Nino, ini kan dari jam terbang Kenzi ini kan juga sudah tinggi Bang Nino ya. Ini bagaimana nih menyikapi dari orang tua sendiri ketika jam terbang Kenzi sudah tinggi, kemudian bagaimana membagi waktu supaya Kenzi tetap harus sekolah dengan menyelesaikannya, kemudian juga mengaturnya untuk balapan Bang Nino? Semua kita schedule-nya itu sudah kita buatkan dalam 1 tahun. Ini jadwal dia balapan, ini jadwal dia training. Trainingnya itu kemarin itu baik training di Indonesia maupun training di Spanyol. Dan ini juga yang waktu dia untuk bisa masuk sekolah. Jadi itu 1 tahun ini jadwalnya itu sudah kita buat, jadwal untuk Ananda Kenzi. Kita beralih ke Kenzi nih. Kenzi, tadi nih kan Kenzi punya idola, kakak sempat keingetan nih, Marc Marquez. Apa yang diidolain? Gaya balap seperti apa yang diidolain? Gaya balap Marc Marquez itu nekat dan over lah. Over, jadi semangat gitu ya? Bikin semangat. Jadi Kenzi tetap mengedepankan semangat Kenzi itu supaya balapannya ini tetap bergairah, seperti itu ya Kenzi ya? Oke. Kemudian nih, tadi yang dari orang tua itu sepertinya selalu mendukung ya apa yang Kenzi lakukan, bahkan memfasilitasi, kemudian memberikan semangat gitu. Kenzi seneng nggak? Atau ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan nggak sama orang tuanya? Seperti apa? Apakah suka gitu? Apakah berterima kasih? Kenzi senang bisa disupport sama orang tua. Semoga selanjutnya Kenzi bisa menjadi pembalap MotoGP seperti Marc Marquez. Oke. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Dan mari kita lanjutkan obrolan bincang-bincang dengan Kenzi dan ayahnya. Nih Kenzi kan dulu mulainya itu dari 3 tahun ya dulu ya. Itu kejuaraan apa yang diikuti? Motor kelas cc yang berapa dulu? Kalau dulu itu ikut yang 2023 ikut 160 cc beginner untuk umur 8 sampai 10 tahun. Dan di 2024 itu aku ngikuti 160 cc juga tapi dari umur 10 sampai 13 tahun. Dan di tahun 2025 sama seperti tahun 2024
Dan juga di Italia juga sama. Sama. Kedepannya nih Kenzi, ini kan Kenzi masih umur 12 tahun nih. Nah, ketika nanti udah 13 tahun berarti masih bisa ikut yang 13 tahun ya. Terus nanti kalau setelah 13 tahun udah ada pandangan belum? Mau ikut kemana? Udah tahu kedepannya mau ikut kemana. Mau ikut kemana udah tahu ya. Nah, ini kalau dari tadi kan ada dukungan dari orang tua ya. Ada nggak yang Kenzi rasain dari dukungan pemerintah atau dari Sumatera Selatan sendiri? Ada nggak yang Kenzi tahu? Atau semuanya ke ayah nih? Kalau aku sih kurang tahu ya, karena semuanya itu ayah yang ngurus. Ayah yang ngurus. Oke, kita coba tanya langsung sama ayahnya. Ayah, Bang Nino. Ya. Bang Nino, seperti Ya, apa sih. nih Bang Nino kira-kira yang sudah diberikan atau support dari pemerintah Sumatera Selatan sendiri terhadap putra kebanggaan lah dari Sumatera Selatan ini Bang Nino? Alhamdulillah pada tanggal bulan Desember kemarin kita bersama IMI Sumsel itu menghadap Pak Gubernur. Oke. Dan di situ Kenzi sempat ditanya Pak Gubernur, kamu inginnya apa? Diutarakan Kenzi, aku ingin sekolah balap dan balap di Spanyol. Nah, alhamdulillah kemarin Kenzi sudah sempat 2 bulan sekolah balap di Spanyol, itu dari Pak Gubernur, dibantu oleh Dispora bersama KONI juga. Seperti itu. Bulan Februari, tanggal 23 Februari sampai 18 April kemarin. Oke. Nanda Kenzi pelatihan di Spanyol balap. Support seperti apa nih Bang Nino yang sudah didapatkan oleh Kenzi dari Sumatera Selatan itu sendiri Bang Nino? Seperti apa? Karena sudah mencapai internasional nih Bang Nino ya. Ya, kalau dari Sumatera Selatan itu dari Pak Gubernur merupakan biaya sekolahnya. Oke. Biaya sekolah di mana nih Bang Nino? Di Spanyol kemarin. Oh yang di Spanyol ini. Ini apakah berlanjut Ya. atau seperti apa nih Bang Nino? Target kita sih tahun ini 4-5 bulan, tetapi saya akan melaporkan dulu ke Dispora. Karena begitu balik ini kan saya belum laporan yang hasil yang 2 bulan kemarin. Oke. Nih Bang Nino, gimana Bang Nino? Ya, ada lagi kita selalu disupport karena Kenzi ini asalnya dari Muara Enim, kita juga disupport dari pemerintah Kabupaten Muara Enim. Oke. Dari Bupati dan juga dari PT Bukit Asam. PT Bukit Asam ini sudah masuk mau ke tahun kelima ini support Kananda Kenzi. Sudah tahun kelima. Jadi tidak hanya pemerintah tapi juga BUMN juga masuk ke dalamnya. Oke, Bang Nino. Bang Nino, dalam sisi pembinaan nih Bang Nino, ada nggak nih perbedaan yang terasa antara pendidikan di dalam negeri ataupun di luar negeri mengenai dunia balap ini Bang Nino? Yang pasti sangat jauh sekali. Karena kalau di Eropa itu Spanyol itu khususnya Spanyol ya, karena Spanyol itu merupakan kiblat balap dunia, Spanyol dan Italia. Dan juga mereka punya infrastrukturnya yang bagus. Infrastruktur itu pasti mempunyai sirkuit-sirkuit yang bagus. Dan juga cuacanya yang mendukung lah. Serta sekolah-sekolah di Spanyol itu tentunya mereka punya pengalaman internasional semua. Begitu. Dan pelatihan yang lebih bagus lah. Tapi Indonesia juga bagus, tetapi kalau di Spanyol itu tempatnya berkumpul. Dan di Spanyol itu juga mereka bukan hanya orang Spanyol saja sekolah di situ. Anak-anak yang juara kayak kemarin juara 190 cc dari Cina itu sudah menetap 5 tahun di Spanyol. 160 cc-nya dari Polandia, itu sekolah balapnya juga di Spanyol. Jadi memang bahasa kita tuh memang pusatnya pelatihan pembalapan ini ada di Spanyol, seperti itu. Oke. Nih Bang Nino, kira-kira nih Bang Nino, apa harapannya dari Bang Nino sendiri? Karena Bang Nino kan sudah sudah tahu nih seluk-beluknya bahwa mungkin ada kekurangan di sini, kemudian kelebihan di luar negeri. Kira-kira apa nih harapan Bang Nino untuk mendukung generasi-generasi muda berikutnya? Karena pasti bukan cuma Kenzi. Harapan kita kan tentunya ada regenerasi lagi dari Kenzi yang lain. Seperti itu Bang Nino. Seperti apa Bang Nino? Harapan saya, kita Sumatera Selatan ini khususnya ya letaknya di kota Palembang, itu mempunyai sirkuit. Karena
bagaimana kita mau bicara prestasi kalau fasilitasnya tidak ada. Jadi sangat dibutuhkan. Karena kalau Kenzi ini dia dari usia 4 tahun itu sudah tidak tinggal di rumah. Kita sekolahkan balap di Jakarta, kita sekolahkan balap di Jogja, biar yang lain kalau ada di Palembang, jadi tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa sekolahnya, cukup ada di Palembang saja, seperti itu. Oke, semoga kedepannya bisa lebih baik ya Bang Nino. Bang Nino, ini dari Bang Nino menjalani dengan Kenzi ini kan selalu mengamati pertumbuhan perkembangan dari Kenzi itu sendiri. Kira-kira pertumbuhan atau perkembangan yang berbeda dari Kenzi dengan anak seusianya yang diarahkan dengan baik dan benar karena hobinya dan bukan cuma hobi, ditekuni hingga menjadi bisa mungkin dibilang profesi sekarang Bang Nino. Seperti apa Bang Nino? Kita selalu memperhatikannya dan selalu mensupport, mendukung apapun itu bentuk daripada kegiatannya. Terkadang dia bilang, aku mau fisik seperti ini. Ya, kita ikutin kemauan anaknya, maunya seperti apa. Tetapi juga kita juga punya gambaran-gambaran bahwa proyek kedepannya ini dia mau seperti apa. Jadi kita punya gambaran dia tingkatan. Seumpama tahun ini dia berada di level ini, tahun depan dia harus berada di level ini, selanjutnya harus ke level sini. Biar bisa tembus untuk balap dunia, seperti itu. Oke, jadi minimal setiap tahun selalu ada progres seperti itu ya Bang Nino ya. Kemudian nih Bang Nino, untuk dari Kenzi sendiri nih, untuk dari pandangan Bang Nino ke Kenzi, kira-kira apa nih yang sulit dirubah nih Bang Nino? Apa yang kira-kira masih kurang, kemudian yang ingin diperbaiki lagi dari Kenzi ini sendiri? Kalau bicara itu apa ya, karena usianya Kenzi ini masih 12 tahun, masih anak-anak. Ini bukan karena saya juga, coachnya juga pun berkata seperti itu. Okay. Jadi terkadang rasa tanggung jawab anak-anak ini belum benar-benar lepas banget kayak yang seperti yang dewasa. Terkadang dia masih suka bermain-main, itu saja. Oke, jadi memang karena rentang usianya Bang Nino ya. Betul. Dan itu emang nggak bisa dihindari ya Bang Nino ya. Oke, betul. Bang Nino, harapan besarnya nih Bang Nino untuk Kenzi, kemudian pertama untuk Kenzi, kemudian untuk Kenzi berikutnya. Harapannya Bang Nino seperti apa? Harapannya ya semoga anakku Kenzi tetap konsisten dengan apa yang sekarang, karena kita yakin dengan konsistensi itu akan berhasil. Kalau bahasa sekarang ini usaha tidak mengkhianati hasil ya, seperti itu bahasa gaulnya. Harapan saya dan harapan selanjutnya kepada Kenzi selanjutnya supaya bisa bisa lebih giat berlatih ke depannya, seperti itu. Tambahan sedikit lagi Bang Nino, untuk orang tua yang mungkin bingung nih atau mungkin ragu untuk mendukung anaknya di dunia balap nih Bang Nino, seperti apa Bang Nino? Saran untuk orang tua juga? Saran untuk orang tua, terkadang yang pernah saya alami ketika anak kita baru mulai, kita sudah melihat anak lain. Terkadang kita ini suka membanding-bandingkan, kok dia udah bisa seperti itu, anak kita belum. Udah selevel ini, nanti naik lagi, ada lagi yang bagus lagi, dibandingkan lagi. Nah, janganlah membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Okay. Jadikanlah anak kita tuh anak kita sendiri. Jangan jadikan seperti anak dibanding-bandingin. Itu saja. Dan juga jangan patah semangat. Terkadang kita tahu, kita ikut perlombaan ini, kita belum tentu menang. Yang penting harapan seperti ini, yang penting ada progres. Jangan mau ikut balap, harus menang. Enggak, kita tahu ini bahwa enggak menang, tetapi kita tetap support, kita semangati anak ini biar semangatnya ada, dan mudah-mudahan motivasinya untuk jadi pemenang akan bisa timbul, seperti itu. Oke, seperti itu tadi berarti dari Bang Nino. Nih dari Kenzi, kalau dari Kenzi ada nggak nih yang ingin diucapkan? Kan banyak sekali orang-orang atau lembaga-lembaga stakeholder yang sudah memberikan atau berkontribusi dukungan kepada Kenzi sampai Kenzi bisa di titik sekarang ini. Nah, boleh mungkin bisa disampaikan nih Kenzi, terima kasih untuk siapa aja nih kira-kira Kenzi? Kenzi ingin mengucapkan terima kasih kepada
Gubernur Sumatera Selatan, Dispora Sumatera Selatan, KONI Sumatera Selatan, IMI Sumatera Selatan yang telah mensupport dan menginisiasi sekolah balapku ke Spanyol, serta Bupati Muara Enim, PT Bukit Asam, SD Islam Al-Alifah, Niti Racing dan DRS 35 dan serta para sponsor yang selalu mendukung karir balapku sampai saat ini. Harapan Kenzi, semoga Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang mempunyai sirkuit permanen. Jadi kalau mau latihan nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Amin. Harapannya itu tadi ya Kenzi ya? Iya. Harapannya. Oke, jadi seperti tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan pembalap cilik dari Sumatera Selatan dan ayahnya yang sangat menginspirasi. Dan tetap saksikan TVRI Sport setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dwi Sabtu Widodo mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sampai jumpa.